figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. Do I want you or do I want the commitment? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bab 1 ya adik-adik, tentang penghitungan titik impas atau yang dikenal dengan BEP. Hitungan titik impas atau break even point adalah titik di mana jumlah pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi. Lebih jelasnya, pada Harahap pada bukunya Analisis Atas Laporan Keuangan tahun 2004 menjelaskan bahwa BEP atau perhitungan titik impas merupakan kondisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Itu artinya semua biaya yang dikeluarkan untuk operasi produksi bisa ditutupi oleh pendapatan dari penjualan produk. Apa fungsi dari BEP itu? Yang pertama, pengusaha mampu menentukan volume kapasitas produksi yang tersisa setelah BEP tercapai. Hal ini akan membantu perusahaan memproyeksikan laba maksimumnya. 2. Pengusaha bisa menentukan langkah efisien kerja yang bisa dilakukan. Contohnya, mengurangi beban yang dianggap tidak perlu. Yang ketiga, untuk mengukur dan menjaga tingkat penjualan dan produksi tidak lebih kecil daripada BEP. Yang keempat, perencanaan penjualan dan tingkat produksi. Komponen-komponen perhitungan dasar pada break even point atau BEP. Yang pertama adalah fixed cost. Fixed cost adalah biaya tetap, biaya yang nilainya tidak berubah meski ada perubahan operasional bisnis. Contohnya, biaya tenaga kerja, biaya penyusutan mesin, dan biaya sewa. Kedua adalah variable cost. Biaya variabel nilainya berubah-ubah sesuai dengan kapasitas produksi. Biaya variabel bisa saja meningkat atau menurun sesuai dengan permintaan. Contohnya, biaya bahan baku, biaya listrik, biaya transportasi itu semua sesuai dengan kapasitas produksi. Yang ketiga adalah selling price atau harga jual, merupakan besaran harga setelah menentukan seluruh biaya produksi ditambah dengan nilai keuntungan atau margin. Harga jual biasanya dihitung per unit setelah produksi. Break even point dapat dihitung dengan dua cara. Yang pertama itu dengan break even point penjualan dalam unit. Dalam perhitungan ini menggambarkan produksi minimal yang harus dihasilkan pada perusahaan agar tidak mengalami kerugian. Rumusnya, BEP unit itu FC dibagi P min FC. Pada keterangannya, BEP merupakan break even point, VC fixed cost atau biaya tetap, FC variable cost, dan yang terakhir adalah P price atau harga produk. Kedua adalah BEP break even point rupiah. Dalam perhitungan ini menggambarkan total penerimaan produk dengan kuantitas produk pada saat BEP. BEP rupiah itu rumusnya FC dibagi 1 min FC per TR. Pada keterangannya, BEP itu break even point, TR total revenue atau penerimaan, FC fixed cost atau biaya tetap, dan yang terakhir adalah FC variable cost atau biaya variabel. Berikut adalah gambaran grafik BEP atau break even point. Akan menunjukkan volume penjualan pada sumbu X atau garis horizontal dan biaya akan terletak pada sumbu Y atau garis vertikal. Titik impas atau BEP terletak pada perpotongan antara garis volume penjualan dan garis biaya. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa melihat grafik di bawah ini ya. Pada grafik tersebut, irisan pada sebelah kiri garis BEP merupakan sisi kerugian atau loss dan sebelah kanan merupakan sisi laba atau profit. Grafik BEP mampu mempermudah pengusaha untuk melihat dan mengevaluasi perubahan volume tahun lalu dan memproyeksikan volume penjualan pada tahun selanjutnya. Soal dalam perhitungan BEP atau break even point.
Sebuah perusahaan yang memproduksi peralatan rumah tangga ingin mengetahui berapa unit yang harus diproduksi agar mencapai BEP atau titik impas biaya tetap. Produksinya 100 juta dan biaya variabel atau tidak tetap per unit sebesar 250.000. Harga jual per unitnya sebesar 500.000. Berapakah unit yang harus diproduksi agar perusahaan tersebut mencapai BEP? Kita pakai rumus yang pertama karena ini mencari BEP penjualan dalam unit. Diketahui biaya tetap produksi atau fixed cost-nya adalah 100 juta. Biaya variabelnya per unit 250.000 dan harga jual per unitnya adalah 500.000. D2 yang ditanyakan menghitung BEP dalam unit adalah D3 atau dijawab BEP unit. Untuk rumusnya total biaya tetap atau fixed cost dibagi harga jual per unit produk dikurangi biaya variabel setiap unit produk. Jadi seperti itu ya menghitungnya. Jadi hasilnya itu 400 unit pada perusahaan yang memproduksi peralatan rumah tangga. Untuk slide berikutnya ini kita memakai rumus yang kedua yaitu menghitung dengan BEP rupiah. Dengan cara rumus yang kedua kita sudah mengetahui kalau BEP rupiahnya itu 200 juta untuk mencapai titik impasnya pada perusahaan tersebut. Kesimpulan pada materi ini adalah BEP atau break even point atau kata lainnya adalah titik impas merupakan komponen keuangan di mana pengusaha mampu memproyeksikan berapa unit produk yang harus dijual atau berapa rupiah keuntungan yang harus dicapai agar berada di titik impasnya atau BEP. Yang kedua adalah hal ini tentu berguna bagi perusahaan untuk memproyeksikan langkah-langkah yang akan diambil dalam aktivitas penjualan mulai dari inovasi, variasi produk hingga hal-hal yang bersifat operasional agar perusahaan mampu mencapai keuntungan yang optimal. Terima kasih. Oke, sampai di sini untuk video hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Silakan absensi di kolom komentar video ini ya. Dan apabila ada pertanyaan juga silahkan tulis di kolom komentar juga ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.